Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang kripto ya, bagaimana perkembangannya dan yang menarik akhir-akhir ini adalah tentang Shiba Inu gitu. Nah, kita lihat di sini Shiba Inu ya, terjadi lonjakan yang sangat dahsyat sekali, sudah mencapai 0,5 rupiah ya. Kalau dirupiahkan, kalau kita lihat di market Binance. Dan ini sebenarnya lonjakan yang sangat dahsyat juga ya, karena sudah mencapai new ATH ya begitu. Sepanjang sejarahnya, kalau kita lihat di sini beritanya ya, Shiba Inu mencapai tertinggi baru sepanjang masa begitu, menjadi cryptocurrency paling banyak diperdagangkan di Coinbase. Nah, yang paling menarik di sini nih sebenarnya. Jadi Coinbase ini adalah salah satu exchange ya yang terbaik di Amerika Serikat ya, dan bisa dibilang para big boy juga banyak di sana. Ya, kita ketahui ya, orang-orang Amerika memiliki modal yang sangat besar ya, walaupun mereka rakyat biasa begitu ya. Uang $1.000 begitu ataupun $5.000, $10.000 itu adalah hal biasa bagi masyarakatnya begitu. Yang menariknya di sini ya, yang paling banyak diperdagangkan di Coinbase Exchange ini adalah Shiba Inu begitu. Jadi ini merupakan sebuah fenomena juga ya, sebuah koin yang tadinya koin micin begitu ya, sudah naik derajat begitu menjadi koin yang cukup diperhitungkan di Amerika Serikat begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pun di Indonesia juga tidak kalah menariknya ya. Kalau kita lihat, dia menjadi trending topik di Twitter, yaitu Shiba ya. Dan kita lihat di sini ada 130.000 tweet untuk di Indonesia sendiri begitu. Nah, ini juga membuat sebuah kondisi hype sekali ya. Jadi ini kita kembali ke zamannya Dogecoin, bagaimana waktu itu Dogecoin begitu hype-nya, sekarang terjadi pada Shiba Inu begitu. Dan memang sangat menarik ya kalau kita lihat di sini. Kalau grafiknya kemarin saya coba di Instagram ya, jika dia mencoba melewati ATH-nya ini akan terjadi lonjakan lagi begitu. Dan tapi tergantung dengan isu selanjutnya dari pihak Robinhood ya. Karena isu tentang listing di Robinhood lah yang membuat Shiba Inu ini menjadi melonjak begitu. Di sini tadi saya baca beritanya ya, rumor Robinhood memicu rally begitu. Jadi Shiba Inu melonjak lebih tinggi di tengah desas-desus yang terus-menerus tentang raksasa pialang online Robinhood, atau bisa dibilang exchanger ya, yang siap untuk mendaftarkan token begitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Dan kita lihat juga berita ya, langsung dari Robinhood juga ya. Robinhood adds Shiba to their survey to study client crypto preference. Jadi ini menjadi sebuah survei begitu. Menurut saya ya, kalau hal-hal seperti ini sebenarnya udah bakal terlisting nih. Karena sudah ada Robinhood menambahkan Shiba ke survei mereka begitu. Bullshit aja sih kalau mereka nggak ngelisting, dan menurut saya sayang sekali mereka tidak mengelistingnya begitu. Karena ya kita ketahui Coinbase dan Binance saja ngelisting gitu, apalagi Robinhood masa enggak sih begitu. Jadi ini adalah sebuah ayun-ayunan aja begitu dalam menggerakkan market juga ya, nilai harga Shiba Inu saat ini begitu. Dan bisa dibilang ya bisa menjadi kesempatan buat kita begitu. Cuman kan yang menjadi pertanyaan begitu ya, apakah masih layak untuk Shiba Inu masuk sekarang begitu ya? Itu yang hal yang berat yang perlu kita pertimbangkan. Nah, menurut saya ya, kalau untuk harga sekarang nih 0,5 sebenarnya kalau tinggal menunggu isu selanjutnya aja dari Robinhood begitu ya. Kalau menurut saya sih layak-layak aja untuk masuk begitu, karena belum terlisting di Robinhood. Mungkin nanti kalau udah listing di Robinhood akan terjadi lonjakan lagi. Kemarin saya coba posting juga di Instagram ya, kalau Shiba Inu ini akan terjadi lonjakan ke Rp1 ya, kalau ada lanjutan dari isu Robinhood ya untuk ngelisting begitu. Kemungkinan besar bisa sampai ke Rp1 begitu. Tapi kalau untuk $10 atau $1 itu saya tidak berani ngomong ya, itu tampaknya masih terlalu kita berhayal begitu ya. Kita cukup target Rp1 saja, sebenarnya itu sudah luar biasa sebenarnya Shiba Inu bisa mencapai itu begitu. Jadi memang banyak yang perlu diperhatikan juga ya pada saat kita bagaimana apakah layak untuk masuk begitu ya. Untuk saat ini Shiba Inu sebenarnya layak saja ya, karena dia sudah mencoba melewati new ATH baru begitu. Jadi kemungkinan akan terjadi lonjakan berikutnya ya. Tapi seperti saya biasa ya, kalau saya sih sebenarnya akan menunggu candle berikutnya ya, mungkin nanti jam 12 malam ya, untuk konfirmasi candle kedua gitu ya, dan kemungkinan akan terjadi lonjakan lagi begitu. Nah makanya ini sebenarnya Robinhood nih yang memegang peranan untuk saat ini, khusus untuk Shiba Inu ya. Jadi semoga ini bisa dapat menjadi manfaat buat Anda gitu ya. Mungkin bagi Anda yang sudah lama hold ya, sangat untung sekali pastinya, dan saya ucapkan selamat kepada Anda ya. Bagi Anda yang ingin bisa dibilang ini FOMO ya, sebenarnya saya terus terang aja ini adalah FOMO dari media, khususnya isu tentang Robinhood ini ya, tentang listingnya si Shiba Inu begitu ya. Dan banyak juga FOMO-FOMO lainnya, banyak yang mengharapkan si Elon Musk juga memposting tentang Shiba Inu begitu, dan akan terjadi begitu ya.
Jadi ya itulah ya kondisi-kondisi seperti ini, tapi FOMO itu termasuk sangat kuat ya karena berhubungan dengan listingnya Shiba di Robinhood nanti begitu. Tapi ini belum bisa dipastikan, ya katanya masih survei. Kalau kemungkinan menurut saya pribadi ya, Gior ya, bisa saja pasti di listing begitu karena sudah ada ibaratnya ini kan udah media promo ya kasarnya begitu. Jadi banyak orang akan menunggu-nunggu masuk Robinhood, kemudian nanti Shiba akan terpam terus begitu. Tapi ya memang harus Anda teliti kembali ya, takutnya bisa terjadi fake juga ya, maksudnya sebuah FUD lagi akan muncul begitu, karena di sini masih ada candle lilinnya yang dulu pernah terjadi juga ATH tertinggi Shiba, cuman dia tidak membentuk candle, hanya lilinnya saja atau sumbu ya. Kemungkinan akan bisa terjadi pantulan di situ begitu. Ya berada sekitar di 0,5 ribu ya, dan itu juga harus diperhatikan ya kalau Anda mau sell begitu ya. Dengan catatan dengan buy sekarang ya, saya berharap Anda bisa sell di situ begitu, dan bisa kemungkinan akan lebih aman lah untuk kedepannya. Itulah kondisi Shiba ya, semoga ini bisa dianalisa pribadi masing-masing ya, dan kita lihat memang Shiba Inu sudah berada di ranking 13 dan itu sangat fantastis ya, sebuah koin micin sekelas Dogecoin juga ya, tadinya micin-micinan banget nih, akhirnya bisa mencapai ke ranking 13 dan itu sangatlah fantastis. Apakah mungkin masuk ke ranking 10 besar? Kita tidak tahu juga ya bagaimana gengsinya ranking 10 besar nih koin-koin seperti Solana, XRP, Polkadot gitu ya. Tampaknya mereka juga tidak mau kalah begitu. Nah, disinilah kita harapkan mereka-mereka ini ya seperti Solana, XRP, Polkadot juga akan menunjukkan taringnya begitu. Jadi bagi Anda yang sudah punya Solana ataupun XRP, Polkadot juga sangat baik untuk di hold begitu. Karena di sini sudah terjadi persaingan yang sangat sengit ya. Uniswap juga hampir disalip sama Shiba Inu begitu. Luar biasa memang Shiba Inu ya. Jadi bisa dibilang Shiba Inu ini juga mempunyai prospek jadinya ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena berhubungan dengan exchanger besar ya seperti Coinbase tadi begitu. Karena di Coinbase dia merupakan market cap tertinggi ya dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Jadi dialah yang paling banyak diperdagangkan begitu si Shiba Inu ini di Coinbase begitu. Dan itu merupakan hal yang menarik sebenarnya begitu. Beda kalau kita berbicara di Indodax nih, Shiba Inu lagi paling banyak nih volumenya gitu kan, ya itu hal biasa begitu, namanya Indodax kan, ataupun di toko kripto ataupun exchanger lain ya seperti Pintu dan lain-lain ya. Nah ini Coinbase begitu, atau di Binance begitu terjadi Shiba Inu ini volume terbesar begitu, dan itu bisa menjadi hype sekali dan mempengaruhi orang lain ya, khususnya mungkin para newbie juga ya, terikut FOMO begitu, tapi tidak menutup kemungkinan ya newbie juga bisa untung dan bisa juga cuan dan bisa beruntung begitu, dan bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Nah namanya kita ya dunia kripto ini apa saja bisa terjadi begitu, kita tidak tahu ya. Bitcoin juga dulu harganya cuma Rp1 juga bisa sekarang menjadi 900 juta, itu juga sebuah hal yang fantastis begitu ya. Nah itulah yang perlu kita perhatikan ya. Nah perlu juga kita ketahui ya bagaimana dominasi Bitcoin ya. Kalau di sini kita lihat dominasi Bitcoin sudah 45% ya, dan sebelumnya itu 47%. Dan ini sebenarnya sebuah kabar menarik juga ya kalau kita perhatikan di sini ya. Sebenarnya kalau rajanya altcoin itu adalah Ethereum ya. Ethereum juga terjadi kenaikan dominasi. Sebenarnya kalau Ethereum terjadi kenaikan dominasi itu sangat bagus untuk altcoin begitu. Berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin ini kalau dia naik ya gawat-gawat aja nih buat para altcoin yang lain begitu. Kecuali dominasinya turun. Jadi intinya kan kalau Bitcoin dominasinya turun berarti Ethereum dominasinya naik begitu. Dan itu menjadi kabar baik buat altcoin begitu ya. Karena kita tahu altcoin rata-rata hampir 80% ataupun 70% menggunakan platform Ethereum begitu, dan mempengaruhi koin-koin altcoin yang lain gitu, walaupun memakai kontrak Binance Smart Chain begitu ya, tetap saja mempengaruhi begitu. Jadi kita harapkan memang Bitcoin ini harus turun nih dominasinya ya. Saya berharap sih di 42% mungkin alt season akan terjadi ya, dan ini semoga bisa menjadi manfaat buat kita. Jadi bagi Anda yang memiliki koin-koin yang selama ini altcoin ya, mungkin Anda bisa tambah-tambah sedikit begitu ya, ketika dia turun Anda bisa tambah-tambah, dan ketika nanti dominasi Bitcoin di 42% ataupun 39%, itu sangat menarik sekali dan bisa dibilang alt season sudah dimulai begitu. Dan ini kita sedang menuju ke sana begitu. Jadi ya dari mana kita ketahui itu ya, kita lihat aja dari beberapa
informasi media ya, seperti blockchain center, kalau dia juga sudah masuk ke area sebuah pertanyaan, yaitu is this a bubble gitu ya, berarti ini sebuah harga Bitcoin sudah sangat tinggi sebenarnya ya, tapi sebenarnya belum puncak, kecuali dia kalau sudah berada di sini ya sekitar 185.000 dolar begitu. Nah itu mungkin akan terjadi bubble begitu. Nah di sini akan terjadi sebuah FOMO ya, biasanya begitu, dan itu juga harus diperhatikan ya baik-baik. Ketika ada sebuah berita yang sensitif akan bisa terjadi anjlok sekali begitu, dan anjlok itu memang sebenarnya dominasi Bitcoin juga akan turun, tapi altcoin akan turun dulu begitu. Intinya semua altcoin ini akan naik ketika Bitcoin ini terjadi sideways di harga yang tinggi begitu, dengan kondisi dominasinya yang rendah, misalnya 42% ataupun 39% begitu ya. Nah, semoga ini dapat dimengerti dan dipahami ya, dan begitu juga dengan Binance ya, baru-baru ini juga sudah terjadi launchpad. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang mengikuti launchpad untuk koin Lazio ya. Semoga dapat menjadi keuntungan yang maksimal begitu ya, sampai 2000%, ternyata ya 20%, saya kira hanya 700%, ternyata 2000% ya, sangat lumayan sebenarnya. Jadi memang patut kita miliki juga ya akun Binance ya. Dan jangan lupa juga ya untuk mengfollow Instagram saya CoinSignalInfo. Di sini akan saya posting beberapa informasi yang akan keluar begitu ya, berita-berita terbaru. Karena kadang-kadang berita terbaru itu keluar pada malam hari gitu, jam 12 malam ataupun jam 11 malam ataupun jam 1 pagi begitu. Nah, di situ saya tidak mungkin untuk membuat sebuah konten YouTube begitu ya. Mungkin saya akan informasikan di Instagram ini, baik itu melalui story ataupun melalui postingan begitu ya. Semoga Anda bisa memfollow ini agar mendapatkan informasi menarik ya, yang bisa bermanfaat untuk Anda untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan jangan lupa subscribe juga ya untuk channel YouTube ini, dan silakan di like dan di share untuk mendapatkan referensi dan masukan terbaik dari keluarga terbaik Anda. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.